Assalamualaikum, Shalom. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang hukum perdata internasional. Kami di sini ada 5 orang, ada Catherine Nathaniel Unpapar, ada Jessica Grastelina, ada Pinky Virginia Panguliman, ada Senlin Elizabeth, dan ada Geraldo Aditya. Next. Di sini saya akan membacakan penerapan asas lex loci contractus dan lex causae terhadap perkara IPB dan Amerika dalam hukum perdata internasional. Pembahasan yang pertama, setiap negara memiliki sistem hukum yang mengatur tindakan di masyarakat untuk menjaga keselamatan bersama. Salah satu bagian penting dari sistem hukum ini adalah hukum perdata, yang fokus pada hubungan antar individu dan kepentingan pribadi. Dengan munculnya istilah hukum perdata internasional, terdapat banyak pertanyaan yang terkait dengan interaksi hukum antar negara. Menurut John Austin, hukum internasional tidak dianggap sebagai hukum yang sah karena tidak mengandung elemen kunci seperti sanksi. Namun, hukum internasional secara umum dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu hukum pidana internasional dan hukum perdata internasional. Dalam konteks ini, hukum perdata internasional menjadi fokus utama, terutama terkait dengan kasus-kasus seperti IPB vs Amerika. Doktrin dari Kusumaja menyatakan bahwa hukum perdata internasional mencakup prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antar hukum keperdataan dan aktor hukum yang berbeda, di mana masing-masing terikat oleh hukum perdata internasional yang berbeda. Hukum perdata internasional memiliki beberapa sumber termasuk traktat, perjanjian, undang-undang, asas hukum umum, hukum kebiasaan, jurisprudensi baik nasional maupun internasional, serta doktrin hukum. Hukum perjanjian internasional merupakan aspek penting dalam hukum perdata internasional. Hukum ini mengikat negara-negara yang terlibat dalam perjanjian, menciptakan hak dan kewajiban antar mereka menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi WINA yang tercantum dalam UUD 1945. Perjanjian internasional adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis antar negara-negara dan diatur dalam hukum internasional tanpa memandang bentuk atau jumlah instrumen yang terlibat. Oleh karena itu, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, hukum perdata internasional dan hukum perjanjian internasional memainkan peran penting dalam menjaga hubungan hukum antar negara dan menyelesaikan sengketa yang mungkin akan timbul. Next. Masalah IPB vs Amerika. Masalah yang dihadapi yaitu perkara internasional seringkali tidak dapat dihindari, biasanya muncul dari konflik aturan antar negara atau ketidakpatuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Salah satu contohnya adalah kasus IPB vs Amerika mengenai pengiriman 800 kera. Karena menurunnya populasi kera di Amerika, pihak Amerika memutuskan untuk membeli kera dari IPB untuk penelitian dan pengembangbiakan.
Setelah pengiriman disetujui, insiden terjadi saat pesawat berhenti di Swiss. Seekor kera lepas dan mengalami stres pasca melahirkan. Dokter IPB memutuskan untuk melumpuhkan kera tersebut dan menyuntik mati anaknya karena khawatir akan menambah stres pada kera lain. Next. Isi dari permasalahan. Dalam kasus ini, pengacara Amerika menggugat IPB terkait perlindungan satwa dan ketidaklengkapan pengiriman kera. Kera dilindungi di Amerika, sementara di Indonesia dianggap sebagai hama. Masalah utama yang dihadapi mencakup satu, penurunan populasi kera di Amerika yang menghambat penelitian. Dua, transaksi 800 kera dari IPB dengan harga 80 juta rupiah per ekor. Tiga, Amerika hanya mengambil anak kera dan mengembalikan induknya. Empat, insiden di Swiss di mana kera lepas dan dilumpuhkan oleh dokter IPB termasuk anaknya. Lima, tuntutan Amerika atas pelanggaran hukum dan ketidakpenuhan prestasi. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh Geraldo. Ya, saya akan membacakan isi dari permasalahan. Dalam kasus ini terdapat dua titik taut primer dan sekunder. Titik taut primer digunakan untuk menentukan apakah sebuah perkara termasuk hukum perdata internasional atau HPI atau tidak dengan fokus pada kewarganegaraan pihak-pihak yang terlibat. Penggugat adalah pengacara berkewarganegaraan Amerika Serikat, sedangkan tergugat adalah dokter hewan dari IPB yang berkewarganegaraan Indonesia. Titik taut sekunder melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem hukum tertentu. Berdasarkan asas-asas dalam perjanjian internasional, empat asas tersebut adalah yang pertama adalah lex loci contractus, yang artinya perjanjian dilakukan di Indonesia, jadi hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Yang kedua ada lex loci solutionis. Pelaksanaan perjanjian terjadi di Amerika Serikat karena kelahiran bayi kera harus dilakukan di sana. Yang ketiga, lex loci komisi atau direkti. Pelanggaran terjadi di Swiss terkait suntik mati yang dilakukan dokter IPB. Yang keempat, lex causae. Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, di mana IPB sebagai penjual kera bertanggung jawab untuk perawatan sebelum diserahkan ke Amerika Serikat. Asas-asas perjanjian internasional yang digunakan dalam kasus perkara IPB versus Amerika. Asas lex loci contractus mengacu pada hukum yang berlaku di tempat di mana kontrak itu dibuat. Menurut prinsip ini, hukum yang mengatur kontrak adalah hukum dari lokasi kontrak tersebut. Banyak negara menggunakan asas ini karena kontrak formal diatur oleh lex loci contractus. Dalam konteks Indonesia, jika suatu kontrak dibuat di Indonesia, hukum Indonesia akan berlaku untuk penyelesaian sengketa tersebut, termasuk jika ada gugatan dari negara lain seperti Amerika. Selanjutnya, penerapan lex causae. Dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, karena negara tersebut memiliki peran dominan dalam perjanjian Indonesia eh, dalam Indonesia bertanggung jawab karena negara tersebut memiliki peran dominan dalam perjanjian. Indonesia bertanggung jawab merawat anak kera dan mengirimkannya ke Amerika. Dengan dua hal ini, hukum Indonesia dipakai dalam proses penyelesaian perkara, menegaskan pentingnya lex causae dalam menentukan hukum yang digunakan selama persidangan. Selanjutnya, kasus kasus utama dan penyelesaian perkara.
Transaksi antara IPB dan Amerika melibatkan pengiriman 800 ekor kera untuk penelitian dan pengembangbiakan, di mana induknya akan dikembalikan ke Indonesia. Namun, pesawat berhenti di Swiss karena salah satu kera lepas dan mengalami stres setelah melahirkan. Dokter IPB melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anaknya. Akibatnya, pengacara Amerika menggugat IPB atas tindakan melawan hukum dan ketidaksesuaian jumlah kera sesuai perjanjian. Dalam kasus IPB versus Amerika, terdapat dua asas utama terkait perbuatan melawan hukum dan ketidakpenuhan prestasi. Yang pertama, lex loci contractus. Hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia karena perjanjian dilaksanakan di Indonesia. Yang kedua, lex causae. Hukum yang diterapkan juga adalah hukum Indonesia mengingat Indonesia adalah pihak dominan dalam perjanjian. IPB mengalami overmach atau keadaan terpaksa yang mengharuskan mereka melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anaknya, yang mengakibatkan ketidakpenuhan prestasi. Kasus ini kemudian diadili di Bogor, Indonesia, tempat tinggal tergugat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak C. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk kesimpulan, yang pertama ada penerapan asas lex loci contractus dan lex causae efektif. Dengan hukum Indonesia digunakan sesuai dengan perjanjian antara IPB dan Amerika yang memenuhi teori kepastian hukum. Yang kedua, tuntutan Amerika terhadap Indonesia mencangkup yang pertama, A. Perbuatan melawan hukum atau PMH terkait tindakan dokter IPB yang menyuntik mati anak kera dan melumpuhkan induknya untuk mencegah penularan stres. Yang B, ada wan prestasi dalam perjanjian pengiriman 800 ekor kera karena tindakan tersebut mengakibatkan jumlah kera yang dikirim tidak sesuai kesepakatan. Yang ketiga, terkait gugatan Amerika, perlu dipertimbangkan bahwa di Indonesia kera dianggap sebagai hama. Tetapi tindakan dokter IPB dilakukan berdasarkan kepedulian terhadap anak kera yang kehilangan induknya, bukan semata-mata karena statusnya sebagai hama. Next. Di sini ada pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional, kewajiban dan pelaksanaannya di pengadilan Indonesia. Next. Pembahasannya terdapat tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan hukum asing dalam konteks hukum perdata internasional di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum atau PMH, dalam beberapa kasus seperti yang terjadi pada gugatan NES terhadap Perles dan New York Times Company. Pengadilan berusaha untuk memilih gugatan hukum yang paling adil bagi semua pihak. Meskipun terdapat unsur asing yang signifikan, namun dalam kasus PT Indah Kiat Pulp dan paper TBK, pengadilan tidak menerapkan hukum asing yang telah dipilih oleh para pihak, melainkan menggunakan hukum Indonesia dengan alasan bahwa gugatan tersebut didasarkan pada PMH, bukan wan prestasi. Hal ini menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk mengabaikan ketentuan choice of law yang seharusnya mengarahkan pada penggunaan hukum asing yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan lebih dekat dengan hukum asing. Selain itu, terdapat kritik terhadap hakim di Mahkamah Agung yang dianggap kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum internasional, yang dapat merusak kredibilitas pengadilan Indonesia. Dokumen ini menekankan perlu sistem yang lebih baik untuk memberikan akses informasi tentang hukum asing kepada hakim, agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dalam perkara-perkara yang melibatkan unsur asing. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Catherine. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu konflik yang terjadi antara pihak-pihak. Yang pertama, konflik antara penggugat dan tergugat dalam kasus pencemaran nama baik, yaitu terdiri dari pihak terlibat Richard Bruce Ness sebagai penggugat versus Jane Perles dan New York Times Company sebagai tergugat. Yang mempunyai isu, Ness menggugat Perles dan New York Times Company atas artikel yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Meskipun semua pihak kecuali satu tergugat adalah warga negara asing, Pengadilan Indonesia cenderung menerapkan hukum Indonesia yang menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum asing yang seharusnya relevan dalam kasus ini. Yang kedua, konflik antara PT Indah Kiat Pulp dan Paper TBK dan Bank Amerika. Pihak
yang terlibat PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk sebagai penggugat versus Bank Amerika National Trust Company et al. Sebagai tergugat, yang mempunyai isu PT Indah Kiat menggugat Bank Amerika dan pihak terkait lainnya dengan argumen bahwa kontrak dibuat dengan itikat buruk. Namun, pengadilan tidak menerapkan hukum asing yang dipilih oleh para pihak, melainkan hukum Indonesia yang menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak penggugat. Dan yang ketiga, konflik antara pengadilan dan pihak yang terlibat dalam sengketa perdata internasional. Pihak yang terlibat di sini Pengadilan Indonesia versus pihak-pihak dalam sengketa perdata internasional, yang mempunyai isu Pengadilan Indonesia seringkali mengabaikan ketentuan choice of law yang seharusnya mengarah pada penerapan hukum asing. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan lebih dekat dengan hukum asing, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Pinky. Selanjutnya, yang keempat, konflik antara kewajiban hukum dan praktik pengadilan, yang dimana terdapat pihak terlibat, Hakim Indonesia dengan ketentuan hukum perdata internasional atau HPI, yang dimana isu tersebut meskipun ada kewajiban hukum untuk menerapkan hukum asing sesuai dengan ketentuan choice of law, hakim seringkali tidak melaksanakannya. Ini menciptakan ketegangan antara apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum dan praktik yang sebenarnya terjadi di pengadilan. Berikutnya, yang kelima, konflik dalam pemahaman dan penerapan hukum asing. Pihak yang terlibat ada hakim dengan hukum asing, di mana isu tersebut hakim di Indonesia seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum asing, yang mengakibatkan kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini menciptakan konflik antara kebutuhan untuk menerapkan hukum asing dan keterbatasan pengetahuan serta akses informasi yang ada. Berikutnya, kesimpulannya, ada tantangan yang dihadapi oleh pengadilan Indonesia dalam menerapkan hukum asing dalam perkara perdata internasional, di mana seringkali hakim mengabaikan unsur asing dan lebih memilih menerapkan hukum Indonesia atau Lex Fori, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, serta menekankan perlunya pengundangan kitab undang-undang hukum perdata internasional yang secara tegas mengatur ketentuan choice of law untuk memastikan bahwa hukum asing yang telah disepakati oleh para pihak dapat diterapkan secara konsisten dan adil, serta pentingnya akses informasi tentang hukum asing bagi hakim untuk mendukung pelaksanaan prinsip kebebasan berkontrak dan parti otonomi dalam konteks hukum yang semakin global. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.